Hai semuanya. Kadang rasanya aneh ya. Kita bangun pagi, kerja keras seharian, pulang dengan badan capek, pikiran ruwet, tapi rekening tetap kurus. Gaji pas-pasan, kebutuhan hidup kayak nggak mau ngalah, dan di atas semua itu, ada tuntutan sosial yang diam-diam bikin sesak. Mulai dari nongkrong bareng teman, traktiran ulang tahun, nikahan sepupu yang semua orang kayaknya tampil wah, sampai gadget baru yang tiba-tiba dianggap standar hidup baru. Kalau nggak ngikut, kita mulai merasa malu, mulai merasa kurang, mulai mempertanyakan diri sendiri. Padahal, kalau dipikir-pikir, siapa sih yang bikin standar itu? Siapa yang ngatur kalau kita harus kelihatan keren, harus kelihatan mampu, harus kelihatan sukses, meskipun di dalam hati kita ngerasa ngos-ngosan? Tekanan sosial itu licik. Dia nggak selalu datang dalam bentuk ejekan. Kadang dia datang dalam bentuk pujian. Wah, keren ya sekarang. Padahal di balik keren itu, ada cicilan yang mencekik, ada kecemasan tiap tanggal muda, ada rasa takut yang dipelihara diam-diam. Yang lebih bahaya, tekanan sosial ini bisa membuat kita hidup dalam mode survival terus-terusan. Kita kerja keras bukan buat berkembang, tapi cuma buat bertahan. Cuma supaya nggak kelihatan ketinggalan. Kita habiskan energi buat memenuhi ekspektasi orang lain, sambil perlahan mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Lucunya, makin kita berusaha tampil oke, makin berat rasanya. Karena dunia ini nggak akan pernah puas. Hari ini ikut tren A, besok keluar tren B. Baru beli HP baru, 6 bulan lagi keluar seri yang lebih canggih. Kalau mau ngejar semuanya, habis waktu, habis tenaga, habis tabungan, habis kesehatan mental. Makanya, kalau kamu lagi ngerasa capek banget tapi bingung kenapa, mungkin ini saatnya kamu pelan-pelan berhenti. Duduk sebentar, tarik napas panjang. Tanyain ke diri sendiri, aku sebenarnya lagi ngejar apa sih? Seringkali kita nggak benar-benar butuh apa yang kita pikir kita butuh. Kita cuma mau diakui, mau diterima, mau merasa cukup. Tapi sayangnya, penerimaan itu nggak pernah benar-benar datang dari luar. Nggak akan pernah cukup pengakuan orang buat bikin kita tenang, kalau dari awal kita sendiri belum berdamai sama diri kita. Salah satu hal yang bisa kamu lakukan buat keluar dari tekanan sosial ini adalah belajar mengatur ulang definisi sukses versi kamu sendiri, bukan versi temanmu, bukan versi tetangga, bukan versi Instagram. Sukses buat kamu mungkin sederhana. Bisa makan enak tanpa mikir panjang, punya tabungan yang cukup buat keadaan darurat, dan bisa tidur nyenyak tanpa dihantui cicilan. Dan itu valid. Kamu nggak harus punya mobil mewah, rumah 2 lantai, atau jalan-jalan ke luar negeri tiap tahun cuma buat dibilang berhasil. Kalau hatimu tenang, itu udah bentuk sukses yang jauh lebih mahal daripada apapun. Tapi, tentu aku tahu, ngomong lebih gampang daripada ngejalanin. Godaan buat ikut-ikutan itu nyata. Kadang kita ngerasa ya udahlah sekali-sekali, tapi dari sekali-sekali bisa jadi kebiasaan. Dari kebiasaan jadi gaya hidup, dan gaya hidup itu mahal. Makanya, salah satu tameng paling efektif adalah punya rencana keuangan yang sederhana tapi kokoh. Bukan yang ribet kayak seminar finansial yang berlembar-lembar itu. Cukup paham kebutuhan dasar kamu berapa, sisa uang buat tabungan, buat self-reward kecil-kecilan, dan buat investasi masa depan. Ngomong-ngomong soal self-reward, kadang kita salah kaprah. Kita pikir self-reward itu harus mahal. Beli gadget, makan di restoran fancy, staycation mewah. Padahal, self-reward itu esensinya adalah menghargai diri sendiri dengan sadar. Sesimpel beli kopi favorit sambil baca buku di sore hari. Atau beli produk kecil-kecil yang bisa memanjakan diri setelah kerja keras. Balik lagi soal tekanan sosial. Kadang yang perlu kita lakukan bukan berusaha memenuhi ekspektasi orang, tapi mempersempit lingkaran ekspektasi itu. Pilih lingkungan yang nggak bikin kamu merasa harus jadi orang lain. Teman yang nerima kamu apa adanya itu lebih berharga daripada 1000 like di media sosial. Kalau lingkungan kamu sekarang toksik, yang selalu mengukur nilai seseorang dari merek sepatu atau harga tas, mungkin sudah waktunya kamu mundur pelan-pelan. Nggak perlu drama. Cukup sibukkan diri membangun hidup yang kamu mau, tanpa perlu menjelaskan apapun ke siapapun. Ada banyak orang yang pernah ada di fase itu. Gaji kecil, kerja serabutan,
hidup pas-pasan, tapi tetap merasa harus tampil seperti orang sukses. Nongkrong di tempat mahal biar nggak dianggap ketinggalan, beli baju baru tiap ada event biar nggak malu difoto, pura-pura mampu biar tetap diterima. Sampai akhirnya, tekanan itu meledak diam-diam. Tiba-tiba sadar kalau rekening sudah kosong, tagihan belum dibayar, dan esok hari belum tahu harus makan apa. Dan di situ, seringkali seseorang mulai sadar. Hidup dengan standar orang lain itu melelahkan. Dari titik itulah biasanya perubahan dimulai. Pelan-pelan belajar berhenti mengejar pengakuan. Mulai bilang enggak ke hal-hal yang enggak sejalan dengan kondisi dan prioritas pribadi. Mulai berani nolak ajakan yang cuma bikin kantong makin tipis. Dan mulai nyaman pakai hal-hal sederhana karena tahu nilai diri enggak pernah ditentukan oleh label, harga, atau penilaian orang lain. Enggak selalu mudah. Godaan buat kembali ke pola lama itu masih sering muncul. Tapi setiap kali keinginan untuk mengorbankan ketenangan demi validasi muncul, pertanyaan paling jujur yang bisa diajukan ke diri sendiri adalah, ini worth it nggak sih? Dan seringkali jawabannya nggak. Hidup itu tentang memilih beban. Kamu mau beban pura-pura mampu, atau beban membangun pondasi kecil tapi kokoh. Keduanya berat, tapi cuma satu yang membawa kamu ke arah kebebasan. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Ngerasa gagal karena belum punya ini itu. Ngerasa kurang karena belum capai standar yang ditetapkan dunia. Padahal dunia itu random. Standar hari ini bisa beda besok. Yang perlu kamu kejar bukan validasi, tapi ketenangan. Dan ketenangan itu biasanya nggak glamor. Ketika orang lain sibuk pamer barang baru, kamu sibuk menikmati sisa kopi hangat di sore hari. Ketika orang lain panik ngejar promo kredit, kamu tenang karena tahu semua tagihan udah lunas. Ketika orang lain stres karena cicilan numpuk, kamu bisa senyum santai karena kamu hidup sesuai kemampuanmu. Aku tahu, mungkin jalan ini terasa sepi. Gak banyak orang yang memilih hidup sederhana di dunia yang glamornya dibikin seolah-olah jadi normal. Tapi justru di situ kekuatannya. Kamu bisa jadi orang yang beda. Orang yang gak cuma kerja buat bayar gaya hidup, tapi kerja buat membangun masa depan. Kalau hari ini kamu ngerasa ketinggalan, ingat ini. Gak semua yang terlihat lebih di luar sana benar-benar bahagia di dalam. Banyak yang berkilau di permukaan tapi rapuh di dalam. Banyak yang terlihat kaya tapi miskin kedamaian. Jadi jangan terlalu gampang iri. Jangan mudah membandingkan highlight orang lain dengan behind the scene hidupmu. Fokus aja ke perjalananmu sendiri. Sekecil apapun progresmu, itu valid. Kamu sedang bergerak maju, dan itu sudah lebih dari cukup. Mungkin kamu sekarang lagi di fase serba pas-pasan. Tapi itu bukan hukuman, itu proses. Kadang dari ketidakcukupan itu kita belajar menghargai hal-hal kecil. Belajar bijak, belajar sabar, belajar membangun sesuatu dari nol dengan tangguh. Jangan takut jalan pelan-pelan, jangan malu mulai dari kecil. Yang penting arahmu benar. Yang penting kamu tahu kamu mau kemana. Beli barang gak harus buat pamer. Nabung gak harus buat dibilang hebat. Hidup tenang itu bukan buat diposting. Itu buat dirasain. Kalau butuh sesuatu, pastikan itu buat mendukung hidupmu. Bukan buat menambal rasa kurang yang sebenarnya cuma bisa disembuhkan dari dalam. Misalnya butuh barang-barang fungsional yang beneran dipakai sehari-hari. Jangan ragu buat cek rekomendasi produk affordable di kolom deskripsi ya. Karena punya barang yang berguna dan sesuai kebutuhan itu juga bentuk self-care. Akhirnya, semua akan kembali ke satu pertanyaan sederhana. Kamu mau hidup buat siapa? Buat mulut orang lain? Buat story Instagram? Atau buat diri sendiri? Aku harap setelah ini, kamu bisa pelan-pelan milih diri sendiri. Pelan-pelan membangun hidup yang lebih sederhana, tapi membahagiakan. Pelan-pelan mencintai diri sendiri tanpa syarat. Dan kalau suatu hari kamu ragu, capek, atau merasa minder karena hidupmu belum sewah orang lain, ingat, kamu nggak salah, kamu nggak kurang. Kamu cuma lagi belajar berjalan dengan caramu sendiri. Semoga video ini bermanfaat dan ngasih insight baru. See you di next video.